Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Atmani Asih Merpati Cerahati, absen 40 dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan sejarah musik barat. Menurut Dietermack dan Roderick J. Neal, sejarah musik dapat diperiodisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu musik zaman Yunani kuno, mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Pada zaman ini terdapat alat musik lira dan kitara yang berkaitan erat dengan aliran agama Apollo, sedangkan aulos berkaitan dengan Apollo. Bukti keberadaan alat musik tersebut adalah adanya gambar dalam periuk kuno. Lira dan aulos dimainkan secara solo dalam acara pekan olahraga. Contoh musik Yunani kuno yaitu 2 lagu pujian kepada Apollo, sebuah lagu untuk Minu, 3 lagu dari Musumede, dan masih banyak lainnya. Dapat diketahui bahwa sifat musik Yunani kuno yaitu monofonis, yaitu satu suara. Kemudian sudah ada improvisasi dengan pola melodi yang mendatar, dan musik dentesnya berhubungan erat. Berikut adalah beberapa teori musik Yunani kuno. Yang pertama yaitu harmonis, yang merupakan menguraikan terakod oleh Aristotemus dan disederhanakan oleh Ptolemeus. Yang kedua yaitu ethos, musik dapat berpengaruh terhadap emosi dan pendengarnya. Dalam periode ini terdapat dua aliran, yaitu Dionysian atau yang sering disebut sebagai romantik, membangkitkan semangat kegemparan dan sifat lain yang kurang baik. Kemudian yang kedua yaitu Apollonian, yaitu menimbulkan ketegangan atau juga bisa disebut dengan musik klasik. Kemudian terdapat tangga nada asli Yunani, yaitu tangga nada Doris sebagai berikut. Kemudian tokoh seni musik yang terkenal yaitu Plato, Aristoteles, dan Aristotemus. Kemudian periode yang kedua yaitu musik zaman Romawi yang dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi. Alat musik yang lahir pada masa ini sangat bervariasi, seperti trompet dan horn dan organ hidrolis. Alat musik ini sering dipakai untuk teater terbuka. Popularitas untuk musik ini meningkat karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik yang handal. Kemudian untuk periode yang ketiga yaitu musik abad pertengahan, yaitu pada tahun 500 hingga 1350 sebelum Masehi. Pada masa ini didominasi oleh musik gereja dan disebut juga musik Gregorian. Selain itu berkembang juga teori Guido de Arezzo asal Italia pada tahun 1050 dengan metode menghafal nada. Ia juga memberi nama nada yang sekarang dikenal sebagai solisasi, yang penamaannya diambil dari lagu himne Yohanes. Pada abad ini mulai dibedakan antara birama, yaitu yang merupakan sistem tekanan yang tetap, dan irama, yaitu sistem gerak yang penuh kehidupan. Jenis lagu pada masa ini yaitu diantaranya litani, yaitu lagu cerita kepahlawanan dalam ayat panjang, canzone, himne tipe abad, dan kemudian rondo, nyanyian berbait dengan refrain. Diketahui ada 450 troubadour yang menghasilkan 2.500 ayat dan 300 lagu. Di antaranya adalah Maredoro, Adam de la Hill, dan Frederick van Heusen. Beberapa jenis alat musik yang dimainkan adalah harpa, vide, kecapi, organ, dan lain-lain. Berdasarkan alat musik itu, maka musik polifoni atau beberapa suara sudah mulai dikenal. Terdapat penyajian musik secara kolosal, yaitu dikantus, yaitu penyajian dengan 1 hingga 3 suara dengan instrumen. Kemudian motet, yaitu nyanyian bersama-sama. Kemudian kanon, yaitu pengertiannya sama seperti motet, namun terbagi menjadi 2 kelompok. Kemudian madrigal yang lebih dikenal dengan paduan suara, yaitu nyanyian bersama hingga 4 atau 5 suara. Kemudian yang terakhir yaitu balata, nyanyian dengan 2 hingga 5 suara dengan berbagai variasi. Kemudian untuk periode yang keempat yaitu musik zaman Renaissance.
Musik zaman Renaissance ini dimulai pada tahun 1350 hingga 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis yaitu Renaissance yang berarti lahir kembali. Perkembangan musik ini didukung oleh percetakan musik polifonik dan bangsawan yang memerlukan hiburan. Komponis agung pada masa seperti ini yaitu Dufay, Josquin des Prez, dan dilanjutkan oleh Jacobus Clement dan masih banyak lainnya. Bentuk musik sakral pada masa ini adalah misa dan motet. Selain itu, terkenal juga teknik komposisi SATB dalam paduan suara. Alat musik yang dikenal adalah biola, recorder, trompet, organ, dan masih banyak lainnya. Bentuk lagu pada masa Renaissance yaitu musik vokal, ensemble, variasi toccata, dan prelude. Dan yang terakhir yaitu musik varia. Kemudian untuk periode yang kelima yaitu musik zaman barok yang dimulai dari tahun 1600 hingga 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis yang berarti mutiara. Awalnya, musik barok ini dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang jelas, kurang bermutu, dan eksentrik. Namun, penyajian musik seperti ini cocok untuk penyajian opera. Pada masa ini mulai berkembang alat musik rakyat seperti gitar, piccolo, gendang, dan masih banyak lainnya. Pada masa barok mulai dikenal tangga nada mayor dan minor dengan penyajian seperti sonata, kantata, dan concerto. Komponis besar pada masa ini adalah Frederick Bloom dan George Frederick Handel. Untuk periode yang keenam yaitu zaman musik klasik pada tahun 1750 hingga tahun 1800. Menurut Frederick Bloom, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian berupa. Terdapat dua macam gaya, yaitu gaya galan yang berarti bebas, mudah dimengerti, enak melodinya, dan sebagainya. Dan kemudian gaya sensitif, yaitu menentang gaya barok sebagai ungkapan pribadi dan ungkapan rasa duka dan suka. Ciri utama musik klasik yaitu pemakaian crescendo dan decrescendo, pemakaian accelerando dan ritardo, pembatasan nada penghias, pemakaian akord trinada. Bentuk musik yang populer pada masa ini yaitu seperti simfoni, sonata, dan masih banyak lainnya. Ada beberapa komponis penting seperti John Stanis, Franz Joseph Haydn, dan Mozart. Kemudian untuk periode yang selanjutnya yaitu periode yang ketujuh berupa musik zaman romantik pada tahun 1800 hingga 1890. Gaya musik ini sangat bebas dan tak terbatas serta berhubungan dengan perasaan manusia. Perkembangan musik ini dapat dilihat pada fase-fase berikut. Fase yang pertama yaitu romantik awal pada tahun 1800 hingga 1830. Komponis mulai menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan romantis. Kemudian fase yang kedua yaitu romantik tinggi, yaitu pada tahun 1830 dan 1850. Komponis seperti Berlioz, Paganini, Wagner, Verdi, dan masih banyak lainnya mulai menunjukkan semangat baru yang romantis. Untuk fase yang terakhir yaitu romantik akhir pada tahun 1850 dan sampai 1890. Muncul generasi baru yaitu J. Frank Bruckner dengan estetika yang bergaya naturalisme. Ciri khas zaman romantik akhir ini adalah bentuknya masih klasik namun dengan perubahan yang diperluas. Penambahan nada kromatis, mulai menempatkan tempo ekstrem dan masih banyak lainnya. Pada masa romantik, musik jenis nyanyian sangat berkembang. Tokoh yang terkenal yaitu Robert Schumann, Robert Frame, dan masih banyak lainnya. Selain nyanyian, musik piano juga sangat terkenal. Untuk periode yang ke-8 yaitu musik zaman peralihan, yaitu dari tahun 1890 hingga awal abad XX. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir, kemudian muncul musik yang mempertegas rasa nasionalisme. Komponis pada masa ini adalah César Auguste Franck, Gustav Mahler, dan masih banyak lainnya.
Kemudian untuk periode yang terakhir yaitu musik abad modern, yaitu dimulai pada tahun 1900 hingga saat ini. Ciri yang paling penting pada masa ini adalah sikap emansipasif, muncul aliran baru seperti impresionis dan ekspresionis, kemudian adanya musik Debussy yang dipelopori oleh Claude Achille Debussy yang mulai memasukkan sistem tonal. Contohnya yaitu pentatonis, gamelan Jawa. Kemudian komponis pada era ini yaitu Richard Strauss, Bela Bartok, dan masih banyak lainnya. Ciri lain dari era ini yaitu mulai dipengaruhi oleh industri seperti radio dan studio rekaman. Industri yang dimaksud di sini yaitu berupa teknologi audiovisual dan musik elektronik. Kemudian musik kontemporer yang muncul seiring berkembangnya teknologi audio yaitu jazz, rock, pop, blues, dan masih banyak lainnya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Om Santi Santi.